Tetangga membunuh tetangganya sendiri. Tapi hari ini sudah terjadi saya. Di mana-mana, tidak mesti di luar Jawa, di Aceh pun ada. Ini menyangkut tentang kepribadian, akhlak. Seorang siswa tak lagi menghormati gurunya, seorang santri tak lagi menghormati ustadznya. Ini kembali kepada kepribadian akhlaknya. Rasulullah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari telah berhasil merubah alam ini dari jahiliyah kepada islamiyah, dari tak beradab kepada beradab. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini tetap istiqamah untuk meneladani kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita lihat dari beliau? Banyak saya. Di antaranya saja, Rasulullah itu menanamkan kepada kita untuk istiqamah dalam beribadah, sayang. Padahal Nabi Muhammad, beliau dijamin oleh Allah ahli syurga. Saya mau tanya, Nabi pernah tidak meninggalkan sholat berjamaah? Malah ketika beliau mau akhir hayat sakit, sahabat tak berani jadi imam. Nabi sedang sakit dalam rumah, sakit parah. Bilal bin Rabah bolak-balik ketemu Nabi, minta keluar untuk pimpin solat. Diamanahkan kepada Bilal, Bilal sampaikan sama Abu Bakar, tolong jadi imam karena saya sudah tak sanggup lagi. Abu Bakar begitu mendengarkan berita Muhammad sakit, Rasulullah sakit, nangis, terduduk, lemah, urat-urat semua lunglai, terduduk. Beliau tak terima berita Rasulullah sakit. Saya nggak berani jadi imam. Angkat, ambil Rasulullah, bopong, dibawa keluar untuk tetap jadi imam solat berjamaah. Sakit pun berjamaah. Kita coba lihat sedikit cemekam karena sama yang berjamaah. Bilang lagi sama pengasuh, ustazah pengasuh, nggak bisa, sana cemekam, kalian cemekam, nih. Parah deh, Tuhan. Nah gitu. Hanya karena cemekam sedikit tidak sholat berjamaah, hanya karena cuaca sedikit agak dingin, sejuk, hangat debit. Ustaz mau cerita satu kisah sahabat, mau dengar? Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Siapa namanya? Adik-adik, Sya'ban ini itu sholat berjamaah tak pernah kenal keadaan. Jauhnya rumah Sya'ban dengan masjid 3 jam jalan kaki nah. Tapi nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Ketika pada suatu subuh tak nampak Sya'ban, lalu Nabi tanya, kalian semua ada lihat Sya'ban tidak subuh ini? Tidak ya Rasulullah. Kemana dia? Nggak tahu ya Rasul. Berangkatlah pagi-pagi selesai sholat subuh, Rasulullah bersama jamaah berangkat ke rumah Sya'ban. Beberapa meter menjelang sampai ke rumah Sya'ban, ada terdengar suara tangisan. Ada yang nangis, suara perempuan. Nangis. Nabi dekati, ketok pintu. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Kenapa bunyi begitu pintu, Ustaz? Pintu zaman dulu begitu bunyi. Pintu sekarang sudah metik, nggak bunyi lagi. Kalau nggak percaya, pergilah sekali ke Suzuya. Itu di mall Suzuya, di bawahnya pintunya nggak usah dorong. Begitu kita datang, ada sinar langsung terbuka. Ustaz udah korban. Kote bamban dibuka ke Suzuya, iro kutula. Kote kutula dehah mau pula pikui kayak udah lama. Mana 2000 aku. Lirubah hujah aja pada lagi hana masalah satu. Rupanya orang semua ketawa, udah gempung. Begitu sampai di rumah Sya'ban, dibuka pintu. Keluarlah seorang wanita, matanya bengkak, baru selesai menangis. Ditanya, ibu, benarkah ini rumah Sya'ban? Iya ya Rasulullah. Biasanya suami ibu tak pernah tinggal sholat berjamaah, hidup gelantir angin tetap sholat berjamaah. Tapi subuh ini nggak nampak suami ibu, kemana bu?
Ya Rasul, suami saya sudah meninggal dunia. Meninggal? Iya. Oh, pantasan kan nampak di masjid? Iya ya Rasulullah, suami saya selama hidup tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Selama beliau masih ada nyawa tetap berjamaah. Tapi meninggallah yang menghambat beliau tak sholat berjamaah. Ya Rasul, meninggal baru nak ke masjid. Itulah beda dengan kita. Kita kapan ke masjid? Setelah meninggal. Ramai-ramai diusung, langsung jadi imam. Yang punya imam tengut, yang punya ande. Ibu-ibu pun jadi imam juga. Ternyata hadirin sekalian, Sya'ban tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Maka kepada sahabatnya pun Rasulullah katakan sholat berjamaah, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Kelebihan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat. Makanya kalian jangan malas, begitu azan langsung bangun, tidur, baca doa di atas tempat tidur. Bismika Allahumma, buat tangan begini. Bismika Allahumma, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gosokkan wajahmu dengan tangan, lalu bawa ke kepala, hentakkan ke leher, putuslah leher, rantai-rantai yang merantai leher kita oleh syaitan. Ya, nah rantai dua bak kaku. Lecak nak pegang teganya, nak duduk baulai kena nak putar, nak pegang teganya. Langsung berangkat berwuduk, syaitan lari jat ekor. Ya, pakai membaca ekor itu, Rasulullah mengatakan idza adzana bis shalah. Idza adzana bis shalah, apabila azan untuk solat, adbara syaitanu lahu duratun, syaitan lari terkentut-kentut. Banyak kemik betul, syaitannya berkentut. Lu baru berumai hadisnya bahwa baru tahu saya syaitan itu kentut. Berarti siapapun di antara kita yang siapa kentut berarti itu syaitan apabila di komplek asrama kita ini, di pesantren ini ada suara azan 5 waktu, dia nggak betah di sini, lari. Setiap ada suara azan, lari. Makanya sebaik-baik azan anak muda. Punya anak muda, bangnya temgentai di bicir ikut leluri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyuruh duha Allah. Akbar, Allahu Akbar. Icah hapil syaitan di WA ngol guna baca mandum. Azan sayang, azan sayang. Begitu terdengar suara azan, sholat berjamaah. Kalian sudah besar, nggak perlu lagi harus dikejar-kejar sholat berjamaah. Kalian sudah balik. Masuk ke masjid, tertib barisannya, atur saf yang rapi. Kawan lagi rukuk, jangan diganggu. Kali ini sudah MSN pun masih ganggu-ganggu kawan sholat. Kawan lagi rukuk, datang dia di belakang selih. Kawan lagi rukuk, datang dia selih. Sampai kawannya geli. Sholat berjamaah. Adik-adik semuanya, tokoh-tokoh yang kita kenal berhasil dalam karirnya, tokoh-tokoh muslim yang berhasil dalam karirnya, itu mereka-mereka yang menjaga sholat tepat pada waktunya. Saya pantau lah, kenapa bapak ini kok bisa berhasil, kenapa bapak ini bisa istiqomah dalam menjaga sholatnya. Ternyata saya istiqomah dalam menjaga sholat berjamaah itu memberikan keberkatan yang luar biasa. Maka sesibuk apapun kita tetap jaga sholat berjamaah. Nah, lihat Rasulullah, beliau sudah jatah surga, beliau sholat nggak sholat masuk surga, tapi tak sedikit pun lemah dalam perkara ibadah. Maka contohi Nabi Muhammad, jaga ibadah dengan baik. Betul? Saya tanya lagi, tak beliau Nabi Muhammad pernah meninggalkan sholat tahajud? Oh tidak. Malah Nabi sedikit tidur
Nabi tidurnya sedih, kita sedikit-sedikit